Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Indriani dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Saya di sini akan mempresentasikan tentang laba rugi guna untuk memenuhi proyek UTS semester 3 akuntansi keuangan. Langsung saja saya bacakan materinya. Pertama ada laporan laba rugi. Pengertian laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap perusahaan. Karena ini yang menjadi acuan terkait kondisi finansial yang terjadi di saat itu. Tak hanya itu, laporan ini juga harus dibuat sedetail mungkin jika perusahaan tersebut adalah perusahaan besar atau multinasional. Hal ini bertujuan jika ketika dilakukan evaluasi, keterangan datanya lebih menyeluruh dan bisa dipertanggungjawabkan. Fungsi laporan laba rugi itu ada 3. Yang pertama ada untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan. Yang kedua untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Yang ketiga untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Kemudian ada komponen dalam laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan atau penjualan. Yang kedua ada harga pokok, penjualan atau HPP. Yang ketiga ada laba kotor. Keempat ada beban pemasaran, periklanan, dan promosi. Kelima ada beban umum dan administrasi G dan A. Keenam ada EBITDA. Yang ketujuh ada depresiasi atau beban penyusutan dan amortisasi. Kemudian yang ke-8 ada pendapatan operasional atau EBIT. Yang 9 ada bunga, 10 ada biaya lainnya, 11 ada EBT atau pendapatan sebelum pajak. Kemudian yang ke-12 ada pajak penghasilan, 13 pendapatan bersih. Berikut contoh laporan laba rugi. Nah, di sini ada pendapatan. Pendapatan itu terdiri dari penjualan, pendapatan bunga, kemudian jumlah pendapatan. Nah, di sini penjualannya tertera 50 juta rupiah. Kemudian pendapatan bunganya 5 juta rupiah. Jadi 50 juta ditambah 5 juta menjadi jumlah pendapatannya yaitu 55 juta. Kemudian ada harga pokok penjualan. Di harga pokok penjualan ada persediaan awal, pembelian, barang yang tersedia untuk dijual, dan persediaan akhir. Persediaan awalnya yaitu 4 juta rupiah, kemudian pembeliannya 6 juta rupiah. Jadi barang yang tersedia untuk dijual totalnya menjadi 10 juta rupiah. Terus persediaan akhirnya yaitu 3 juta rupiah. Maka 10 juta rupiah dikurang 3 juta rupiah. Dari hasil 55 juta rupiah dikurang 7 juta rupiah yaitu 48 juta rupiah. HPP-nya yaitu 7 juta, laba kotornya 48 juta rupiah. Kemudian di sini ada beban usaha, yaitu ada beban operasional dan beban administrasi. Beban operasional terdiri dari biaya gaji karyawan penjualan, kemudian ada biaya iklan, biaya angkut. Kemudian beban administrasinya ada biaya gaji karyawan administrasi, biaya sewa, biaya asuransi. Nah, dari beban operasional, biaya gaji karyawan penjualan yaitu 1 juta rupiah. Kemudian biaya iklan 500.000, biaya angkut 200.000, totalnya menjadi 1.700.000. Kemudian beban administrasi itu beban gaji karyawan administrasinya yaitu 2 juta rupiah. Kemudian biaya sewanya 1 juta rupiah. Kemudian biaya asuransinya 500.000, totalnya menjadi 350.000. 3.500.000, maaf. Maka di totalnya menjadi 5.200.000. Kemudian 48 juta dikurang 5.200.000 dari total beban. Nah, menjadi laba ruginya yaitu 42.800.000 rupiah. Nah, mungkin segitu saja
yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.